Intinya sama Rasul dilarang, jangan kencang. Yang kalian pinta, yang kalian panggil siapa ya? Allah enggak apa? Allah enggak tuli. Bang nih, Allah enggak tuli, Allah Maha mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa mahal zulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأنصاره أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatiz, para kesepuhan, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin, tentunya berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat taufik, yang sehat walafiat dan yang taufik. Taufik itu artinya diberi kemudahan melaksanakan ibadah, itu taufik. Apa santri diberinya? Apa santri? Ya, santri. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi, itu taufik. Allah menciptakan apa? Memberikan
keinginan ibadah pada seorang hamba itu kok. Jadi kalau kita masih susah ibadah, susah melaksanakan kebaikan, berarti belum dapat taufik. Jangan taufik ya, taufik. Ya, susah apa aja, pokoknya susah ibadah aja, susah bertaufik, berarti belum mendapatkan taufik. Jadi supaya kita tahu taufik itu, terjemahannya gampang melaksanakan ibadah. Lamun resek itu berarti saya menang. Kalau susah berarti belum betul. Khalqu qudratit ta'ah fil hati, kalau definisi bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kita dapat taufik. Amin. Tapi ibadah itu susah. Sehingga ibadah itu butuh apa? Butuh sobat, butuh sabar. Kalau bahasa Indonesia sabar, kalau bahasa Arab sobar, kalau bahasa Indonesia sabar, kalau bahasa Arab syaitan, kalau bahasa Indonesia setan. Beda nggak? Beda. Masih kita di dalam membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat ma'ani, sifat Allah yang 20 sifat itu dibagi 4. Sifat yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan keempat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, apa? Wujud. Sifat salbiyah ada 5, kidam, baqa, terus mukhalafatul hawadisi, yang nafsi, wahdaniyah. 5 semuanya. Nah, 5 ini disebut sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menjadikan selain Allah bersifat dengan sifat yang 5 ini. Yang 7 ya, selanjutnya sifat apa tadi? Ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'nawi ada 7. Sifat ma'ani tadi kan wahdaniyah, apa? Qudrat, terus iradah, terus qudrat, iradah, ilmu, terus hayat, terus sama basor, kalam, sampai kalam. Itu sifat apa? Ma'ani. Sisanya sifat ma'nawiyah. Berarti qadirun, alimun, terus muridun, basirun, sami'un, mutakallimun. Semuanya 7. Ya, sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah 7. 7 ditambah 7 14, ditambah 5 19, ditambah 1 20. Jadi sifat Allah yang 20 terbagi berapa? Dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawi. Ma'ani dengan ma'nawiyah itu sebetulnya nggak jauh maknanya. Dan kalau ma'ani seperti kal asli, ma'nawiyah kal fara'i. Yang asal sifat ma'ani, jadi kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan Allah Maha Kuasa. Qudrah sama qadir, ilmu sama alimun. Sekarang kita masih membicarakan sifat ma'ani, sifat ilmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadhal kitab rahimahullahu ta'ala wa adamanna fi bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ilmu, dan bermula sifat ilmu. Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajib tersifat dengan sifat ilmu. Kalau Allah tidak tersifat dengan sifat ilmu, artinya mengetahui. Allah berarti bersifat dengan sifat jahil, mustahil Allah tersifat dengan sifat jahil, sifat jahlun, kebodohan, mustahil. Jadi Allah wajib tersifat dengan sifat ilmu. Kalau enggak ada sifat ilmu, baru bahaya nanti, enggak ada tanda alam. Wal ilmu, dan bermula ilmu. Sifatun itu satu sifat, ini makna ilmu secara keseluruhan. Yang kasyifu biha, yang terbuka, terungkap oleh biha dengannya, dengan sifat ilmu itu sesuatu asyai'u 'inda ta'alluqiha biha, ketika berkaitannya sifat dengan itu sesuatu. Jadi singkatnya, sifat ilmu adalah yang dapat membuka sesuatu ilmu. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Yang tadinya tertutup jadi kebuka. Itu apa? Ilmu, ya kan? Yang jadinya ragu jadi enggak. Itu jadi ilmu itu adalah sifatun yang kasyifu biha asyai'u, yang dapat membuka sesuatu. Itu ilmu. Sehingga ada bahasa al-ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, terang. Oleh itu betul kegelapan. Jadi kalau kita punya ilmu terang, kalau kita punya ilmu, khususnya ilmu agama, terang. Jadi yang membuat kita pusing itu bingung karena nggak ada apa? Ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmu, gelap. Tapi ilmu itu kegelapan. Yang maksud di sini ilmu apa? Ilmu agama. Dan ilmu ini bisa mencegah kita dari berbagai musibah. Bisa jadi benteng, bisa jadi benteng penjaga, penopang kita. Ilmu agama maksudnya. Kalau kita ngerti tauhid, ngerti ilmu tasawuf, musibah apapun itu bisa kita jaga dengan adanya ilmu. Ya, contoh umpamanya kalau kita ngaji tauhid, ketika kita melakukan sesuatu dagang, kita paham tawakal. Hanya dia tawakal kepada Allah. Dia paham sabar, hanya dia sabar. Contoh seperti itu. Ya. Kalau kita nggak ngaji, nggak paham tawakal, nggak paham sabar, tidak paham ridho, nggak paham kalau nggak ada ilmunya, sehingga kehidupannya begitu aja. Ya, dilaksanakan kehidupannya menurut pikirannya saja, tidak berdasarkan ilmu. Nah ini yang maksud kita harus belajar ilmu itu seperti itu. Itu makna ilmu secara umum. Jadi ilmu itu adalah yang membuka sesuatu ilmu, ya. Apalagi kepada Allah. Jadi Allah itu bukan mengetahui, tapi maha mengetahui. Ya Allah maha mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan surat Yusuf. Ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang wa fawqa kulli dhi ilmin, di atas orang yang memiliki ilmu. Alim, ada yang lebih berilmu lagi. Ya, di atas, kalau bacanya di atas langit ada langit gitu. Di atas orang yang pintar ada yang lebih
Terus yang kita ada lagi, yang kita ada lagi, ada lagi, yang kita ada lagi, ada lagi, sampai tembusnya ke Allah. Baik, sampai tembus siapa? Allah. Si A pinter, ada B lebih pinter, si B lebih pinter, C lebih pinter, terus sampai tembus ke siapa? Allah. Ya. Sampai tembus ke Allah. Kalau sudah Allah sudah. Jadi makanya kalau manusia tidak pantas apa sombong. Ketika kita pintar, ada yang lebih pintar. Begitu. Ya, pokok kulit ilmin alim. Imam Hasan Basri mentafsirkan ayat tersebut itu seperti ini. Laisa alimun illa fawqahu alim hatta yantahi Allah. Tidaklah ada orang alim kecuali tidaklah ada orang yang pintar kecuali di atasnya ada yang lebih pintar sampai berakhir ke Allah. Begitu. Jadi manusia nggak pantas merasa pintar. Kita harus paham. Ya, sanajan kiai temenan saya paling pintar, nggak boleh. Ya, sanajan abuya nggak boleh. Nggak boleh. Berarti nggak paham ya itu. Nggak paham ya itu. Ya, paham nih. Ketika kita pintar ada yang lebih masing-masing. Sampai jadi bercerita. Ada saya punya guru Walid biasa guru di Jakarta. Beliau itu dijuluki macan fikih. Macan fikih berarti saking canggihnya ilmu apa? Ilmu fikih. Dan ada almarhum Allah yarham. Ya, dia meninggalkan karangan hasilnya itu ada 100 masalah agama, ada 7 jilid karangan beliau dan nggak diperbolehkan di Fakultas. Kalau yang mau katanya saya apa ini 100 masalah agama, dan buku itu mencakup seluruh aspek fikih. Diteliti oleh apa ilmu teliti, sehingga beliau ingin digelari waktu itu mau dikasih gelar profesor hasil karangannya itu. Cuma belum meninggal kemarin seperti waktu itu diceritain beliau ada seorang kiai Jakarta mendekati dia, datang ke dia, yang cerita guru saya, datang ke dia, beliau itu kiai cerita begini, di Jakarta ini tidak ada yang paling pintar kecuali kita berdua. Gitu. Kata siapa ini? Kata kiai kita berdua. Di Jakarta nggak ada yang paling pintar kecuali kita berdua. Itu apa jawaban guru saya paling? Oh gitu, enggak, cuma kamu gitu. Paham nggak? Bukan berdua, cuma kamu yang paling pintar. Paham nggak? Ini namanya kawan. Paham nggak ceritanya? Jadi kata Kiai Sadar itu di Jakarta nggak ada yang paling pintar kecuali kita dijawab mengalami seperti ini. Enggak, bukan berdua, cuma kamu yang paling pintar. Baca kali gue enggak. Paham nggak? Artinya di sini tadi bahwa kulli dzi ilmin alim. Nggak pantas orang alim merasa pintar. Kalau orang alim merasa pintar berarti dia tidak paham, tidak paham tauhid. Kita harus paham dulu. Apalagi kelas-kelas kita di Indonesia. Standar keilmuan di Indonesia. Sambil ngopi, sambil rokok. Jadi ulah ngotot ya. Kadang-kadang ayat. Oh, begitu, nggak ngotot. Apalagi ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu banyak pendapatnya.
kalimat tauhid baru. Dan jangan ta'assub itu jangan mengkultuskan. Jadi kita bicara ilmu, jangan tahu mengkultuskan ya, mengkultuskan mendewakan. Harus banyak dewakan. Nabi aja didewakan bisa banyak. Nabi Isa kan dikultuskan tuh. Karena didewakan Nabi Isa hanya dianggap apa? Tuhan. Tuhan. Makanya kalau Muhammad juga ditegaskan dalam Quran. Ini kita bicara tentang apa? Di Al-Quran dikatakan di sini innallaha qala Allah Subhanahu wa taala innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Alimun di sini bukan alim kayak kita. Wa minhu, dan tafsirnya mahallul basti wa dhiq. Mau itu yang luas atau yang sempit, mau itu yang terbuka atau yang tertutup, Allah maha. Kalau kita tahunya yang apa aja? Kelihatan aja. Kelihatan yang terbuka. Jangan diartikan tahunya Allah sama tahunya dan tahunya kita. Cuma di sini di ayat ini para jemaah, innallaha bikulli syai'in alim. Inna wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan semuanya Allah meliputi, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya segala suatu perkara semua di bawah pengetahuan Allah. Ya Allah nggak ada yang nggak tahu. Allahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui dalam apa-apa yang ada di dalam hati. Dada apa hati? Allahu alimun bidzatis sudur. Sudur itu dada. Ya. Sudur itu apa? Cuma yang dimaksud apa? Hati. Itu namanya ilmu balaghah, namanya min dzikril apa? Santri min dzikril mahal wa iradatil hal, yang disebut tempatnya, yang dimaksud isinya. Itu ilmu bahasa namanya, yang disebut tempatnya, tapi yang dimaksud isinya. Kita harus selalu gitu. Apa itu nih? Tentunya apa itu nih? Banyaklah ya bahasa-bahasa kita menggunakan balaghah. Allah mengetahui apa yang dalam hati apa, minal asrar wal mu'taqadat, dalam hati yang rahasia-rahasia di hati, yang tersimpan di hati, itu Allah Maha tahu. Allah wal mu'taqadat, yang diyakini kan, keyakinan kita di hati, itu Allah tahu. Itu maksudnya Allah alimun bidzatis sudur. Jahat hati kita, dengki hati kita, tahu nggak Allah? Tahu. Tahu Allah ini tauhid nyambung ke akhlak. Sehingga orang yang ngaji tauhid pasti takut apa nanti timbulnya dengan kita memahami sifat ilmu, sifat Allah mengetahui. Akan timbul apa? Akan timbul nanti al-khawfu bil maksiyah, isti'anah min arafat dunia wal akhirah. Nanti kita, kalau kita tahu bahwasanya Allah itu maha tahu dari yang kecil, yang besar, yang luas, yang sempit, Allah maha tahu. Nanti akan timbul kita takut kepada Allah. Akan timbul takut. Takut apa? Takut kalau kita maksiat. Kenapa? Kalau kita maksiat, Allah tahu nggak? Tahu. Begitu. Ngomongin orang nih, Allah tahu nggak? Tahu. Jangan ngomongin orang nggak ada ini, orangnya nggak ada ini, kan gitu. Orangnya nggak ada ini, pikiran Allah nggak ada kan? Pikiran Allah nggak tahu lagi. Ini tauhid.
Jadi orang yang tauhidnya paham, yang tauhidnya matang, nggak akan ngomongin orang. Betul nggak? Nggak akan ngomongin orang. Siapa tahu hanya Allah. Inna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilm. Allah tahu ya Allah meliputi segala. Nggak akan ngomongin orang, nggak akan benci juga orang, kesal orang tahu. Tetapi Allah tahu rahasia-rahasia hati. Bagaimana? Allah tahu rahasia-rahasia itu yang ada di hati. Sekecil apapun Allah tak. Sedalam-dalamnya laut dapat diselami, sedalam-dalamnya hati nggak bisa. Itu antar manusia. Apa ini? Antar manusia. Itu sedalam-dalamnya laut, sedalam-dalamnya hati nggak dapat diselami. Itu antar manusia. Ya, paham nih jemaah? Ini ngaji bahwa saya Allah bersifat apa? Alim. Alimin yang meliputi segala sesuatu. Makanya nanti apa ta'alluqnya yang berkaitan dengan sifat ilmu? Yang sifat ilmu jadi ta'alluqnya disebut ta'alluq inkishaf. Inkishaf itu artinya terbuka, terungkap segala sesuatu di hadapan Allah SWT. Baik itu yang wajib, yang jaiz, yang mustahil, itu terungkap di hadapan Allah SWT. Nah, itu tersifatnya Allah dengan sifat ilmu. Panas nggak di dalam? Panas nggak? Ada kan? Kalau panas seperti pas saya kan buka aja. Kalau yang di luar nggak bisa ditanya. Pantesan beli di luar, karena emang adem. Ilmu Allah yang diberikan ke kita, ya. Ilmu Allah yang diberikan kita, ibarat apa? Ilmu Allah yang diberikan ke kita, kama yang sebutkan dalam hadis kursi kan, kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahr. Tetes di lautan. Semua yang dikasih sama Allah, semua dikasih sama Allah. Dan di dalam hadis kursi itu, kalau dari Nabi zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, manusianya, jinnya minta semua sama Allah, dikasih semua sama Allah. Nah, kurangnya ilmu yang ada di Allah itu seperti kurangnya apa? Seperti jarum dimasukkan ke laut. Jarum masukin ke laut, diangkat jarumnya, ya, ngebawa air nggak? Ngebawa air nggak? Ngebawa air. Nah, kurangnya segitu doang. Ilmu Allah itulah dasarnya. Dasarnya. Ya, itu jadi udah menghadap ilmu Allah lautan. Dibagi-bagi ke kita semuanya, manusia, jinnya, ilmunya, semuanya. Kurangnya seperti jarum dimasukkan ke laut dan ke air, ya. Kemana? Laut diibaratkan ilmu siapa? Laut diibaratkan punya Allah. Itu. Makanya jangan takut sama rezeki Allah. Sama rezeki Allah takut. Banyak rezeki Allah. Itu, ya. Kita ragu sih. Akhirnya karena kita ragu, akhirnya Allah juga. Jadi Allah memang ngikutin siapa? Ngikutin kita. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada, tergantung prasangka kita. Itu ibarat kita, ya. Di dalam ayat yang lain para jemaah disebutkan
Ini wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa kullu najim alimun bi kulli syai'. Maka benar perkataan najim tadi sudah ya bi kulli syai'in ilma. Apa itu? Maka benar perkataan najim alimun bi kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala perkara. Jadi sudah Aisyahun kan musmalan, baik itu yang global atau mufassalan atau yang rinci, mau itu yang global atau yang rinci. Ini badan kita global nih, global, ya. Yang rinci mana? Dalam rinci nih, otak saraf ada berapa urat? Rinci kan? Ulang segala macam rinci. Tahu kan kita? Rinci namanya. Allah Maha tahu nggak? Ya. Ini bumi yang berhitung namanya global saja. Sampai ke dalam-dalam, di dalam ada binatang apa segala macam, rinci gitu. Allah tahu nggak? Kita tahu nggak? Ini Maha tahu ya Allah. Ya. Makanya kita jangan suka mikirin yang gak kepikiran sama kita. Daripada kita nih harus saya pikirin ya, jangan terlalu dalam meriksa badan ya, bisa pada jangan terlalu dalam. Selebihnya urusan siapa? Allah. Sampai masa sedikit berperiksa lagi itu terlalu dalam namanya. Jadi taksir lagi kalau kita pikir terus nggak bisa tidur kita. Ini berarti ahli kita kan, khusus segala macam begini begitu, ulah dipikiran kita global aja. Dan itu urusan siapa? Allah. Mungkinan karena mumtanian atau wajiban tadi, baik yang mungkin yang jaiz tadi sudah, atau mumtanian yang mustahil atau yang wajib. Jadi sifat ilmu Allah ini masuk kepada yang mungkin, yang jaiz maksudnya, yang mustahil, yang jaiz. Itu Allah Maha mengetahui. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya di hadapan kalian ada malaikat hafaz. Ya. Malaikat apa? Hafaz. Hafaz ini malaikat yang diutus oleh siapa? Allah. Hafaz di situ terjemah nama hafazatul amal. Malaikat hafazah dua. Ada hafazah menjaga. Hafaz itu menjaga amal. Ada malaikat hafazah menjaga badan. Kan sudah dibahas waktu itu. Ada 10 kan yang menjaga badan kita. Ada malaikat hafazah itu yang menjaga amal. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan yang menjaga amal baik, menjaga itu mencatat. Sebelah kiri amal jelek. Sebelah kanan siapa? Malaikat raqib. Sebelah kiri malaikat atid. Ini wa inna alaikum lahafizina kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi malaikat hafaz ini nyatat apa yang kita kerjakan. Cuma ini petugas dari siapa? Dari Allah. Intinya Allah Maha mengetahui. Jadi pekerjaan kita pada jemaah dari mulai balik di dunia sampai nanti wafat sudah ada catatannya. Tempatnya, waktunya, lagi ngapainnya itu sudah tercatat. Dicatat oleh malaikat seperti malaikat namanya mereka apa? Hafazah. Wa inna alaikum sebab ini nyambung karena Allah Maha mengetahui. Itu Allah Maha mengetahui. Kalau bahasa sekarangnya apa namanya? CCTV. Ya. Apa? CCTV. Jadi kita setiap hari selalu diintai oleh
CCTV. Sama CCTV di kantor, di mall takut. Sama CCTV malaikat nggak takut. Nah, sama nggak? CCTV malaikat yang penting. Ya sekarang ada nggak? Ada, jatuh. Nah, lagi apa? Maka yang ngaji, jatuh. Alhamdulillah kita ngaji ya. Jatuh nggak? Mudah-mudahan diterima. Itu di CCTV. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati CCTV. Ini namanya wa inna alaikum. Ini pakai inna lagi. Awas. Sesungguhnya beserta kalian ada malaikat hafaz yang mencari ya'lamu ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu. Makanya jangan suka bikin orang, bikin siapa? Bikin diri sendiri. Ngapain bikin orang? Ya, jangan suka ngeributin orang. Dengan kita ngeributin diri sendiri. Nah, ini para jemaah di antara sifat apa tadi? Sifat ilmu. Jadi Allah intinya Allah Maha mengetahui Allah tidak terbatas, ya, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu. Segala sesuatu yang terbuka, yang tertutup, di tempat yang luas, tempat yang segala Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi makna-makna yang lain kita masukkan dia. Nah, dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa ambil faedah bahwasanya senantiasa kita takut kepada Allah. Ketika kita maksiat, ya. Kita takut kepada Allah ketika kita maksiat. Sifat ilmu, dan kita minta tolong kepada Allah karena Allah Maha mengetahui. Yang kedua kita minta isti'anah kepada Allah karena Allah Maha tahu. Yang Maha tahu hanya siapa? Allah. Jadi minta tolong ke siapa? Allah. Gitu. Jangan ke orang. Satu dari sifat ilmu Allah Maha mengetahui ini yang berarti alaina alla nakhafa illa illallah. Sebenarnya kita takut kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam melaksanakan maksiat. Jadi kalau kita mau maksiat, ingat Allah tak mau. Gitu. Terus yang kedua, sehendaknya kita minta pertolongan ke siapa? Ke Allah. Dan yang tahu itu siapa? Allah. Yang tahu kesulitan kita, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu segala macam tentang kita, siapa? Allah. Sehingga ini nyambung ke doanya Nabi Isa. Nabi Isa memuji Allah. Jadi pujikan main dibahas ya. Puji pada ada empat. Allah memuji Allah, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah, Allah memuji makhluk, Allah memuji Allah. Ini perkataan Nabi Isa, makhluk memuji Allah. Apa perkataannya? Nabi Isa pernah berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di padaku ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada padaku. Wa la a'lamu ma fi nafsi, aku tidak mengetahui apa yang ada padaku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui segala sesuatu yang ya, artinya yang tidak kita ketahui Allah Maha mengetahui. Paham para jemaah ya? Ini sifat apa tadi? Sifatnya ilmu. Ingat tuh ya Allah mengetahui seperti kita semakin khusyuk, semakin khusyuk, baik itu ibadah atau juga semakin menghindar maksiat. Gitu.
kalau di dalam, cakep kok dalam. Kalau di dalam, kenapa kamu nggak ngomongin orang? Karena Allah Maha Baik. Ya, ada yang begitu. Kita amalin. Sebab ilmu itu ya harus pelan-pelan amalin. Ya. Gitu. Nah, kadang-kadang kita bebas-bebas aja kan. Kalau melakukan maksiat santai-santai aja, nggak sadar kalau nggak ingat kalau Allah Maha Baik. Gitu kan? Ngomong asal aja, maksiat asal aja, lupa nggak sadar kan? Ya. Kalau Allah Maha Baik. Allah Maha tahu. Ini maksudnya. Jadi tauhid kita diterapin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. As-sam'u wal basar. Yang selanjutnya sifat sama, mendengar. Wal basar melihat. Ini juga masuk kepada sifat apa? Ma'an. Sama basar kalam, nanti sampai kalam ya. Sampai kalam, itu lahir sifat apa? Ma'an. Yang kita sama, mendengar. Basar melihat. Sifatani yazidul inkishafu bihima al-inkishafi bil ilm. Wallahu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Yang selanjutnya itu sifat sama, sifat basar. Kedua sifat ini melihat dan mendengar dan melihat bagi Allah. Ada dua sifat, yazidul inkishafu bihima al-inkishaf bil ilmi, yang memperkuat sifat ilmu. Ya. Melihat dan mendengar ini memperkuat, menambah sifat ilmu. Ya, kalau orang yang mengetahui itu lewat apa? Lewat melihat atau lewat mendengar, betul kan? Dan belajar lewat apa? Lewat melihat atau mendengar. Bisa lewat melihat, bisa lewat mendengar. Lewat mendengar saja bisa nggak? Bisa, makanya kubur betul, ya kan? Dapat ilmu. Atau lewat apa? Melihat saja tanpa lagi dua-duanya. Jadi sifat apa? Mendengar dan apa? Dan melihat ini adalah memperkuat untuk atau menopang sifat ilmu dari situ. Ya. Perantara ilmu dari mata dan dari pendengar. Gitu. Sehingga dalam pendidikan itu kalau belajar hanya mendengar saja masih kurang kuat. Tapi kalau dua-duanya dipakai di samping mendengar dan itu kuat. Ya, dalam apa sistem pendidikan. Kalau melihat berarti seperti punya praktek kayak pakai apa? Pakai cita-cita itu melihat nih, ya. Atau pakai sekarang kan sudah sistem gitu kan pendidikan kan. Nah ini lebih apa? Lebih kuat. Kalau hanya mendengar kekuatannya memang tidak seperti melihat dan nah ulama menyebutkan jadi sama dan basar sifatnya yazidul inkishafu bihima al-inkishafi bil ilmi, yang menambahkan, yang memperkuat sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ketiga-tiganya saling berkaitan. Ya, mustahil Allah maha mengetahui tapi Allah tidak dapat mendengar. Kalau secara umum, kalau kita bahasa lebih secara umum mengalami kekurangan nanti ya, orang mengetahui tapi dia nggak punya ya. Apalagi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ta'alluqnya dalam sifat sama para jemaah itu ta'alluq inkisyaf kepada di situ terungkap terbuka di hadapan Allah seluruh yang ada. Di seluruh yang ada ini terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak terdengar. Gitu. Para jemaah, kalau mata kita, kuping kita terbatas nih. Terbatas. Mata kita ngelihat yang jauh nggak akan kelihatan. Ya. Kuping kita terbatas. Semua yang ada kita terbatas kalau makhluk, termasuk otak kita juga terbatas. Jadi jangan kalau yang jauh-jauh kan nggak kelihatan kan? Kalau jauh-jauh kelihatannya kan kecil, makin dekat makin apa? Makin besar. Sama mendengar juga, makin jauh makin nggak kedengaran. Sehingga untuk kedengaran butuh apa? Ini butuh apa ya? Speaker, ya. Speaker. Jadi jangan dialami speaker. Aduh, kalau dialami lah, terus anda yang jauh-jauh bisa. Termasuk pada jamaah otak nih. Kan kita kadang-kadang suka menghadapi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang luar, yang dasar. Itu berarti kalau kita nggak mampu berpikir, berarti di luar pikiran kita. Sama kayak melihat. Kalau udah kelihatan yang dipaksain, kalau sudah nggak kedengaran yang dipaksain, kalau sudah tidak terpikir jangan dipaksakan. Udah kepikiran nih, jadi paksakan. Berarti urusan siapa? Allah. Salahnya kita tidak terpikirkan, dipikirin, sehingga ujungnya stres. Gitu. Ujungnya stres. Memikirkan suatu hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Banyak contohnya lah. Banyak contohnya. Seperti musibah umpamanya atau kejadian-kejadian yang ada yang di luar melalui kita dibikin sama kita sama serahnya kau itu bukan pikiran kita ya. Kalau kita maksa aja mikirin di luar kekuatan kemampuan otak kita bisa stres kan. Ini kita bahas sampai mendengar ini ya, sampai tuntas ya, terima. Apa yang dapat diambil dari Allah itu maha untuk kita. Allah maha mendengar. Al-khawfu al-qalbah, jaga omongan yang jelek. Jaga omongan yang jelek. Ketika kita ngomong yang jelek, ngomong sembarangan, Allah maha mendengar. Itu satu. Ya, jaga omongan yang jelek. Apalagi banyakin memuji, banyakin doa, banyakin meminta Allah. Sebab Allah maha mendengar. Awalnya dari sifat Allah maha mendengar, awas jangan ngomong macam-macam Allah itu goblok orang mendengar nggak? Ngomong ngaco orang mendengar nggak? Ini kita dari sifat Allah maha mendengar ya, jaga omongan kita. Pernah nggak kita suka terpikir begitu? Jangan. Jaga omongan kita gitu ngomong macam-macam. Allah nggak ada, Allah nggak ada omongan saya. Makanya yang dibanyakin apa? Zikir. Yang dibanyakin muji. Alhamdulillah. Kata-kata pujian, kata-kata syukur, doa, meminta sama Allah, tasbih, subhanallah, takbir, Allah Akbar, tahlil, la ilaha. Kata-kata yang bagus. Jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang jelek. Ini diantara faedah atau hikmah yang kita harus ambil daripada
Allah Maha mendengar. Nah, Ami apain itu? Ini pada jemaah, karena Allah Maha mendengar ya. Karena Allah Maha mendengar. Kalau berdoa, zikir jangan kencang-kencang. Oke, jangan sampai jerit-jerit. Zikir dia, mau tahan dia mau apa, jangan kencang-kencang ya. Karena Allah Maha. Saya bacain riwayatnya. Saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan daripada An-Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu sahabat sama-sama dengan Nabi di dalam satu perjalanan. Fa kunna idza ashrafna ala wadin, ketika sahabat mau masuk lembah. Lagi di dalam perjalanan mau masuk satu lembah. Allah wa kabarna, sahabat pada tahlil, la ilaha illallah. Baca la ilaha kalau masuk lembah. Wa pada takbir wa akbar Allahu ilaihi. Wa tafat aswatu habis sudah kencang. Bang ini di sejarahnya ini riwayatnya. Jadi sahabat waktu jalan Rasul masuk satu lembah, tahlil dan kencang. Suaranya kencang suaranya. Ketika kencang, Pak Nabi SAW, Nabi berkata, ya, apakah Nabi? Ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Waktu itu para sahabat, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Rasulullah, laungkan suara kalian, pelanin suara kalian, jangan kencang. Di sini irba'u nanti ada tafsirannya, maknanya pelan itu kencang enggak, pelan juga enggak. Jelas sama Rasul. Ya. Pelankan suara kalian. Terus itu ada yang mengartikan ya, kasihani badan kalian. Lalu pelankan suara, ada tafsir begitu. Apa yang dimaksud irba'u aswatakum? Irba'u itu butuh tafsir. Kasihani badan kalian dan laungkan suara kalian. Apa kasihani badan kalian? Saya kalau ngomong kenceng-kenceng kan wajib putus. Paham nggak? Minimal lama-lama salah. Gitu. Lalu laungkan suara kalian. Ya Rasul itu. Terus Fa'innakum maka sudah kalian la tad'una asamma wa la ghaiba. Kalian tidak berdoa, zikir, meminta kepada yang buta dan yang ghaib. Emang kamu meminta ke yang apa? Bukan buta tapi kami ke yang tuli dan ke yang ghaib. Allah selalu ada. Allah Maha mendengar. Nggak usah kencang, gitu maksudnya. Innakum tad'una samia, semuanya kalian itu meminta, berdoa, zikir kepada Allah yang Maha mendengar, qariban yang Maha dekat, mujiban dan yang Maha mengijabah. Intinya sama Rasul dilarang, jangan kencang. Yang kalian pinta, yang kalian panggil siapa? Allah berapa? Allah enggak tuli. Bang nih, Allah enggak tuli, Allah Maha mendengar. Dan di dalam ulama menyebutkan apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kalau kita melakukan zikir kencang, itu punya apa? Dan sebagian ulama mengatakan sebetulnya kencang itu sejarahnya boleh itu ketika di dalam perang, takbir dalam perang itu boleh kencang. Allahu Akbar, ya itu boleh kencang ketika apa? Perang.
hanya dalam perang. Selain itu yang kencang-kencang. Ketika perang jelaskan. Kalau kita ketemu bingung, takbir, wah, ya. Nah, kita tahu sunnah takbir kencang itu ketika apa? Ketika perang. Itu. Kalau lagi perang gitu, musuh juga muter nggak? Ya, musuh dari kaget gitu. Kalau lagi demo, Demo perang bukan? Perang sama nafsu, mas kalau demo. Ya gitu aja, demo perang bukan? Ya. Sama nafsu. Hingga sunnah tuh, ya bahkan bisa ya kita kalau zikir apa aja, betul zikir, tasbih, ngedoa, jangan kenceng, sedang aja sedang. Kecuali kalau kita pelan ngantuk, gitu, pelan kan? Nah, kalau kenceng enggak, kencengin tuh, boleh. Ini bukan apa? Kalau pelan ngantuk, kenceng dengan kencengin, gitu. Gitu supaya tahu. Ya, ini lagi mengartikan bahwasanya Allah Maha mendengar. Mana-mana nih. Ini mengartikan Allah Maha mendengar. Ya kan di dalam Allahu Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang dimaksud Sami' Sami'un lima yuqalu sirran aw jahran. Allah mengetahui dalam apa yang dikatakan, baik itu dikatakannya di dalam hati atau diucapkan. Sirran aw jahran, mau fisik mau di hati Allah. Inna Allah Sami'un Alim. Ketika kita baca Inna Allah Sami'un Alim, Sami'un itu Allah Maha mendengar. Maha mendengar apa maksudnya, baik yang rahasia atau yang terang-terangan, baik lagi berdua atau lagi sendiri. Ngomongin orang berdua, Allah tahu ngedengar enggak? Ngedengar. Sendiri di hati ngedumel, Allah tahu enggak? Tahu. Sami mendengar. Ini lagi kencang berarti kayaknya. Amin, amin ngapain? Ngapain dulu? Siapanya mana sih? Panggil siapa? Siapa Amin? Nggak boleh ini. Harus apa? Nggak boleh. Bukan siapa? Di atas siapa ada itu ada apek sana. Neng. Langsung aja gendong. Nggak mau. Enggak, Matete enggak pintar. Nggak mau. Enggak, udah bener. Nggak mau. Roti itu. Saya ulangi lagi nih ya. Cuma ini berkaitan dengan Allah Maha mendengar. Jadi ketika sahabat waktu itu dalam perjalanan masuk ke suatu lembah, sahabat tahlil dan takbir, lalu dikencangkan. Langsung Rasulullah apa? Rasulullah berkata jangan kencang, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, ikhfidu sautakum, kasihanilah dirimu dan launkan suaramu, jangan kencang. Kasih dirimu itu maksudnya kalau banyak ceramah suaranya habis kan? Habis. Kencang nanti badan nanti jadi nggak sehat. Satu, yang kedua ngomong pelan. Kedua, Allah Maha mendengar.
itu bukan apa yang tidak mendengar. Allah Maha mendengar. Begitu maksudnya. Di dalam ayat yang lain disebutkan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil udwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Ingatlah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dalam keadaan tadarru itu menghinakan diri, wa khifah, dan keadaan takut kepada Allah. Di sini wa dunal jahri wa fawqa sirri dunal jahri minal qawli, disertai dengan suara yang tidak pelan, tidak kencang. Ya. Wazkur rabbaka, ingatlah kepada Allah, maksudnya berzikir kepada Allah, tadarruan dalam keadaan tadarru, menghinakan diri, wa khifah, disertai rasa takut, dan disertai ucapan yang yang enggak kencang, ucapan yang pelan. Ini ayat yang kencang. Kapan itu? Ngaturannya bil wudhu wal asar, pada waktu sore dan pada waktu maghrib. Pada waktu sore dan pada waktu subuh. Wudhu itu dari terbit fajar sampai terbit matahari itu wudhu. Ya. Kalau asar dari asar sampai maghrib itu asar. Kalau bisa waktu itu jangan ditinggal zikir kita kepada Allah. Kalau dari subuh sampai sampai fajar, dari fajar sampai terbit matahari, wudhu namanya. Ya. Dari subuh maksudnya, fajar itu subuh sampai terbit matahari, itu kan waktu kita bangun tidur. Waktu kita bangun tidur. Kenapa waktu kita bangun tidur disarankan zikir? Yang disebut oleh Al-Quran cuma 2 waktu doang. Ya. Cuma waktu dari subuh sampai terbit matahari, yang kedua dari asar sampai maghrib, karena ini waktu yang penting. Ya. Waktu yang penting, yang dahsyat. Bahkan di satu ayat dikatakan innal a'mal tas'udu fi hadainil waqtain. Di waktu ini amal naik, amal kita naik pada waktu itu. Ya. Jadi kalau bisa ini waktu dari subuh sampai subuh sampai dari matahari dipakai zikir sama kita, supaya ingat sama Allah. Untuk apa? Cuma tadi dengan jangan kenceng-kenceng ya. Terus waktu asar sampai maghrib. Kenapa? Dan ini menurut satu riwayat ini waktu diangkatnya amal per hari maksudnya. Pertama karena amal mingguan diangkatnya. Kalau amal mingguan setiap hari Kamis, amal mingguan setiap hari Kamis. Kalau hari Senin, ada yang mengatakan hari Senin juga, tapi yang mengatakan hari Senin itu makanya Rasulullah puasa karena Rasulullah dilahirkan hari Senin. Jadi dalil maulud itu nggak usah kemana-mana. Dalil maulud itu apa? Dalil maulud itu Rasul puasa Senin. Karena ketika ditanya Rasul, kenapa engkau puasa Senin? Ya ana yaumul Isnin yaumun wulidtu fi, karena hari Senin hari aku dilahirkan. Dia bertanya, mana dalilnya mengadakan maulid? Nabi Muhammad puasa. Itu dia mau. Itu Nabi Muhammad puasa dia. Sehingga kita juga sunnah hari lahir kita dia baik. Kenapa coba? Karena hari lahir itu hari nikmat dari Allah. Sebab kita diberi hidup, sehingga patut kita syukuri.
Bentuk syukurnya kita apa? Puasa. Nah itu para jamaah, kenapa? Yang disebut sama Al-Quran cuma dua waktu. Waktu wudhu itu dari subuh sampai apa? Dari matahari. Waktu asal itu dari asar sampai maghrib. Kenapa? Karena dari fajar sampai terbit matahari ini waktu pertama kali orang bangun tidur. Apa kita boleh? Jadi supaya kita pertama kali bangun, lembaran kita, buku kita, catatan kita bagus. Begitu maksudnya. Karena kita bangun apa? Bangun tidur. Jadi sebelum diisi oleh yang lain, isi dengan apa? Dengan zikir, isi dengan tasbih, isi dengan meminta kepada Allah, isi dengan ibadah. Itu maksudnya. Terus yang kedua, kenapa yang disebut asar sampai maghrib? Zikir, diperintahkan untuk zikir. Asar sampai maghrib. Karena asar sampai maghrib, ya, itu waktu menjelang tidur, ya kan? Lalu itu kan dari isya kan? Nah, itu waktu tidur namanya. Tapi kalau asar ke maghrib, waktu menjelang tidur. Waktu menjelang tidur itu disebutnya akhul maut, ya. Saudaranya mati. Ya, menjelang tidur itu saudaranya atau tidur apa namanya? Mati. Itu disebutkan mati. Ini kan kita kan ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Dan semua diibaratkan usia kan? Kalau subuh diibaratkan apa? Lahir. Kalau zuhur muda, ya. Muda. Kalau asar asar sedang lah, ya. Maghrib tua itu maghrib. Isya maghrib. Kan isya gelap. Kalau kita ini maghrib apa asar? Ada subuh ya. Lu gak ada yang tahu juga, Pak. Jadi dari asar sampai maghrib itu sudahnya itu menjelang apa? Menjelang sudahnya tidur maksudnya. Sehingga kita pakai zikir supaya kita takut ketika tidur wafat. Jadi wafat dalam keadaan nanti zikir. Gitu. Jadi waktu bangun tidur kita awali dengan zikir supaya lembaran kita bagus. Ya, ketika pertama kali kita melangkah sudah bagus. Nah itu ayat yang tadi ya, yang bil-hudwi wal asar. Kenapa dikhususkan? Ya, kalau bisa Pak Jemaah jangan ditinggalin itu zikir. Dari apa tadi? Dari asar sampai maghrib, dari subuh sampai fajar. Kalau dari subuh sampai fajar supaya lembaran kita diawali dengan lembaran yang bagus. Kalau dari asar sampai maghrib menuju ke maghrib supaya mati husnul, tidak sekedar begitu. Ya. Saya masih husnul khatimah. Nah itu sifat apa tadi? Sifat sama, ya. Sifat sama. Yang selanjutnya sifat apa? Sifat basar. Sama basar. Habis itu kalam terakhir ya. Terakhir sifat apa? Ini sifat sama tadi ya. Di antara isinya jangan ngomong yang macam-macam. Terus kita banyak berdoa minta Allah. Nah di dalam berdoa itu jangan kencang. Yang kita tahu sekarang ya. Sedang. Jadi berapa kenceng enggak, pelan juga enggak, sedang aja. Jangan sampai teriak-teriak kan. Nah, ada nggak yang zikir teriak? Nah yang tadi sifat apa? Sifat basar. Basar ini Allah maha
Melihat. Allah maha melihat. Sifat basar sama sifat sama. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, berkaitan. Allah maha melihat ta'aluknya sama, berkaitan dengan seluruh yang ada. Di seluruh yang ada Allah maha melihat. Kalau tadi kan Allah maha melihat, ini Allah maha melihat semua yang ada, tanpa mau yang tertutup, yang terbuka, Allah maha melihat. Ya, apa yang sama nih sifat basar juga. Sifat basar nanti karena Allah maha melihat sehingga seyogianya kita takut dalam melaksanakan malu dalam melaksanakan maksiat. Ya, jadi ketika kita mau melaksanakan maksiat karena Allah maha maha melihat, punya sifat apa begini? Punya apa? Apa nih? Kita kalau dilihatin malu nggak? Malu. Ya. Selama ini kita punya malu nggak? Berarti nggak merasa diapain? Lihat. Katanya Allah maha melihat. Paham nih? Katanya Allah maha melihat. Dilihatin sama orang malu. Ya. Dilihatin sama orang malu. Tapi kok dilihatin sama Allah? Nah, ini kita bahas ya. Sama orang yang main bahas malu ada berapa? Malu ada berapa? Malu ada dua. Ada malu ke Allah, ada malu ke manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu syadidal haya, amat pemalu. Jadi Nabi itu bukan malu. Syadidal haya, amat. Bahkan malunya Nabi dalam ditafsirkan sama Syinawi melebihi malunya perawan. Nah, itu gadis malu-malu. Malu-malu. Enggak juga kan. Gadis dulu malu-malu. Kalau gadis sekarang mau-mauin. Makanya jarang gadis sekarang yang malu. Kalau gadis dulu kan ketika ditanya belum gitu ya. Sekarang kalau ditanya nggak ngotot terus. Pengen ditonton. Jadi itu malunya Rasul itu amat pemalu. Nah, malu ini ada apa? Ada malu di hadapan. Ada malu di hadapan. Apa malu di hadapan Allah? Kalau kita maksiat melanggar perintah Allah, itu mah itu namanya malu di hadapan siapa? Udah begitu belum ya? Kita mau maksiat nih, mau nakal, malu tolong ya. Berarti punya malu di hadapan Allah. Yang kedua malu di hadapan apa? Malu di hadapan manusia, melakukan hal-hal yang di luar etika manusia. Malu berarti dia punya malu dari sisi kemanusiaan. Amin. Kok pakai baju nggak? Nggak. Kenapa? Karena kok bukan manusia. Ya, jadi kalau ada manusia nggak pakai apa? Nggak pakai baju. Berarti dia tidak punya kemanusiaan sebagai kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, udah begitu belum seorang sehat? Ya dari gampang kita malu ke siapa? Ke Allah. Malu-malu dari sisi kemanusiaan. Ini malu. Ya. Jadi Rasulullah itu amat pemalu. Kita ke hadapan Allah nggak punya malu, ke manusia juga Malu banget. punya malu. Jadi yang mana kita? Malu yang mana? Itu hilang malunya. Ini sambil bulan mulut nih. Ya Rasulullah itu syadidal ayat, amat malu. Kalau bahasa Sundanya enggak dusun. Kalau bahasa Jawa apa ya? Enggak dusun, enggak apa sih? Dusun itu namanya? Enggak nyelonong aja apa namanya itu? Lonong boy. Tahu itu lonong. Cuek. Jawa.
situ syadidul haya'i wa Rasul itu amat pemalu dan amat tawadu. Kalau dibahas nanti kita ngaji tauhid ya, jadi itu mah tawadu. Nah, kita di dalam sholat ya ada ini kita lagi memahami sifat bahwa Allah itu maha melihat. Kita sering mendengar ada al-ihsan ya, ada apa namanya ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha yara. Tahu sih? Saya mendengar salah satu di YouTube ya menafsirkan anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha yara. Jadi tidak spesifik ya. Ini kita bahas. Jadi ini ibadah seakan-akan melihat Allah gitu aja yang kita bahas. Jadi makna anta'budallah ka'annaka tara in lam takun tara itu ada 3 kategori. Yang pertama tingkatan awam, yang kedua tingkatan muraqabah, yang ketiga tingkatan mukasyafah. Ya, kalau tingkatan awam di dalam ibadah, tingkatan awam itu memang biasa aja. Tingkatan ibadah kita mustawfiyan lisyuruti wal arkan. Yang penting kita syarat kita, rukun-rukun sholat kita kita berikan ya, ibadah kita ngebenerin ibadah kita benerin syarat rukunnya aja, wudhunya dan sebagainya. Yang kedua nanti tingkatan muraqabah, ini yang sami yang dimaksud basar Allah Maha apa? Oh ya. Muraqabah itu apa? Fa in lam takun tara fa innallaha yara. Merasa diintai oleh Allah, itu muraqabah. Merasa apa? Diintai oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Ini kan lagi kita bahwa Allah itu maha melihat. Ya. Jadi Nabi sholat itu dari ibadah yang tingkatan level 2, dari takbir sampai salam, ibadahnya ngerasa dia apa? Jawas. Ya, sudah begitu tidak lu? Kalau kita merasa diawasi oleh siapa? Itu bagi masing-masing ya. Allah merasa diawasi oleh siapa? Dan ini tidak bisa awas nih. Awal ini saya bahas. Enggak bisa langsung jalan, nggak bisa. Semua natural. Jadi kalau mau naik ke tingkat muraqabah, benerin dulu tingkatan pertama. Apa tingkatan pertama? Benerin dulu tauhidnya, benerin dulu ilmunya, benerin dulu fikihnya. Ya, bagaimana mau naik ke tingkatan muraqabah? Orang fikihnya juga tidak paham, sujudnya juga tidak paham, rukunya juga tidak paham, bacaan juga acak-acakan. Itu makanya kadang-kadang maaf ya Om, ini zaman sekarang bacaan acak-acakan aja ditokohkan. Bacaan acak-acakan ditokohkan, aneh ini akhir zaman. Atau kan bisa kelihatan dari bacaan, lihat tajwidnya, lihat makhrajnya kan ketahuan. Makhraj tajwid itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Nggak bisa dikatakan, nggak bisa. Kita harus cerdas, ya. Cari guru yang benar, gitu, bukan diserbukan. Gitu. Aneh tuh, bacaannya ngaco aja kalau ditokohkan. Itu nggak bisa dikatakan tadi itu, nggak bisa di shot gitu, nggak bisa. Aku nggak bisa. Nggak sesuai dengan makhraj, ketahuan nggak? Ketahuan sama ahli makhraj gimana? Nggak bisa. A'udzubillah, nggak bisa. Nggak bisa digaya-gaya, nggak bisa. Betul nggak? Ini ada ahli apa? Quran kan? Baca Quran nggak bisa dikarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketahui itu salahnya. Itu. Nah ini namanya. Nggak bisa kita naik ketika apa? Muraqabah. Kalau yang awal benar-benar sujudnya nggak benar, sujudnya nggak paham, bawahnya, ya sujud apa? Sujudnya masih tekan. Nah, itu sebahas kan? Sujud ditekannya? Enggak. Diangkat, ditahan jangan, ditekan jangan. Lepas saja bebas, pasrah. Jadi supaya berat kepala ini nempel kemana? Begini tangannya bukan apa? Bukan untuk tahan. Tadi ada lagi yang ngomong ketika sujud itu harus ikut, itu harus naik. Ayah baik. Ya, anggota sujud apa? Tidak, itu masuk enggak? Nih, ya, 7 kan? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 1, cuma tidak kurang. Enggak ada hidung. Kalau hidung buat sujud enggak sah, macam-macam baik. Jadi kita benerin dulu apa kita, baru naik ke muraqabah. Enggak bisa dikanggar, enggak bisa. Jadi untuk nanti dari muraqabah ke mukasyafah tadi. Kalau kita belajar tasawuf, ya pertama apa? Thalib, itu sudah kan ya. Syariat itu apa? Habis syariat. Thalib, habis tariqah. Ma'rifat itu sudah tinggi. Jadi jangan di makrifatin jangan. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Natural, tidak bisa diusahakan. Nggak bisa lewat zikir bawahnya supaya nggak bisa. Atau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah paham nggak ngaji mesej. Malah yang banyak malah gayanya gitu. Ya kan? Karena nggak paham la ilaha illallah. Naik ketika apa tadi apa muraqabah? Merasa diintai. Kalau kita merasa itu di sholat, merasa diintai sama Allah, kira-kira khusyuk nggak? Contoh nih, supaya gampang deh. Kita kalau kerja di depan kita ada bos direktur, semangat ya? Bukan nyaman. Saking musyuknya nyaman kan? Wah masih bangga nih. Apalagi di depan siapa? Cuma kita belum begitu kan? Ya kan? Kita bisa begitu di depan siapa? Orang. Ya, bawa motor, udah pakai helm. Ada polisi biasanya kan. Tapi ketika ada polisi, apalagi ada pemeriksaan, deg-degan. Nah, itu namanya muraqabah namanya. Merasa kita sudah muraqabah dengan siapa? Dengan Allah. Merasa diintai. Ya. Ini muraqabah nih, paham ya? Berasa di mana sih? Minimal di sholat. Ini tingkatan kedua setelah ini tamat, titiknya tamat, tauhidnya tamat, syaratnya rukunnya baru naik kemana? Muraqabah. Kalau sudah muraqabah naik ke mukasyafah. Apa mukasyafah? Ka'annaka Abdullah ka'annaka mukasyafah, seakan-akan melihat Allah. Mukasyafah di atas apa? Muraqabah. Jadi kalau muraqabah masih di apa? Diintai. Kalau ini masih sudah connect ke Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi berganti. Sehingga Nabi berkata, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Hiburanku di sholat. Kenapa? Ketika aku sholat bertemu dengan Allah. Ini dikatakan apa? Mukasyafah. Kalau kita jangan ngomong-ngomong mukasyafah, muraqabah juga belum. Tingkatan pertama juga. Gitu aja. Ya. Jadi ada tingkatan tadi. Ini lagi kita memahami. Allah maha
Kalau kita paham sudah ngaji bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Kalau kita sudah paham bahwa saya Allah Maha melihat, ilmu apa tadi tahu? Tauhid. Nah, bisa kita naik ke tingkatan tadi. Di mana saja merasa siapa? Diawasi karena Allah Maha apa? Terus belajar. Kira-kira kalau kita begitu masih ada nggak? Allah enggak. Kita diawasi oleh siapa lah? Ya pokoknya yang namanya diawasi pasti hati-hati, ya kan? Ada infeksi mendarat tuh pemeriksaan. Pernah takut nggak? Yang namanya diawasi kita masih enak lah. Ya, cuma kita belum bisa begitu di hadapan siapa? Allah. Pada kita diawasi sama malaikat, tadi kan sudah malaikat apa sok? Nah ini namanya sifat Allah apa? Sifat basor. Kalau kepada Allahnya bersih, artinya Allah maha melihat. Paham terjemah ya? Mudah-mudahan yang kita bisa amalkan dengan Allah Maha melihat, Allah Maha melihat tadi, Allah Maha mengetahui, sehingga bisa meredam kita di dalam melanggar perintah-perintah Allah, bisa memberi semangat kita untuk melaksanakan taat kepada Allah. Itu tadi yang disebut ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha. Kita sama Syekh Nawawi dibagi 3 kategori. Kita mah jangan bikin yang kedua, 3 jangan. Yang pertama, terus saya benerin aja itu ya. Kalau itu naik dengan sendirinya. Ya, naik dengan sendirinya. Benerin aja ibadah kita. Nah para jemaah, mungkin demikian pengajian kita. Nanti kita dengan sifat apa itu? Rahmat alam ya. Ini alam juga panjang masalah. Dan kalau dikit-dikit tapi kita paham, termasuk yang berkaitan dengan sifat ilmu tadi, yang berkaitan dengan sifat sama, dan yang berkaitan dengan sifat basor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ulama, khususnya saya pribadi, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.